Ayat seberapa lagi nih? Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Husain al-Jami wa fi siri wa hamalatul Qur'an wal muhaddisin wal hamid. Husain sajal. Abi Muhammad al-Husain bin Mas'ud al-Farah. Jami' syadina wal iman. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ayat 32 no. Kayak Bapak jelaskan di ayat melari. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a kullu hizbin bima ladaihim farihun. Wa idza massan nasu durrun da'aw rabbahum munibina ilaihi thumma idza adzaqahum minhu rahmatan idza fariqum minhum bi rabbihim yusyrikun. Sadaqallahu aladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Minal ladzina farraqu. Nah dina ayat 32 ieu nok jadi dina awal ayat ieu ngajadi bayan, ngajadi penjelasan dina ayat-ayat samemehna. Minal ladzina setengah saking wong akeh utawi lawan minal ladzina iku badalun dadi badal bi'adatil jari kelawan kembali nek bi'adatil jari kelawan kembali akan huruf jar. Parroku kang pada misahaken sopo alladzina dinahum ing agamane alladzina bi ikhtilafihim kelawan perbedaane alladzina bima ing dalam perkara ya'budunahu kang nyembah sopo alladzina ya'budunahu kang nyembah sopo alladzina hu ing Allah atau hu ing ma. Bapak ulangi. Bikhtilafihim kelawan perbedaane alladzina bima ing dalam perkara ya'budunahu kang nyembah sapa alladzina ing ma. Wa kanu lan ana sapa alladzina iku siaan berbeda-beda. Ay farqan tegasa berbeda-beda fi dalika ing dalam mengkono-mengkono bidalika dalam mengkono-mengkono ma ya'budunahu. Kullu hizbin utawi saben-saben golongan minhum saking alladzina bima kelawan apa wae ladaihim kang ono ing dalem dirine alladzina ay ing dahum tegese sandinge alladzina parihuna pada seneng sopo alladzina aya masruruna tegese den pada den senengaken wa pikiraatin ing dalam siji bacaan paroku lapad faroku artinya pada pisah-pisah sopo alladzina.
atau pada bergolong-golongan seperti ini. Ayat taroku tegese pada ninggalaken sapa alladzina dinahum ing gawean alladzina alladzi kang amaru alladzi kang amaru umiru kang sedhen perintah sapa alladzina bihi kelawan tin. Wa idza massanna sudurrun da'aw rabbahum munibina ilaihi summa idza adzaqahum min rahmatan idza fariqum minhum bi rabbihim yusyrikun. Wa idza massa lan tatkalane bikenani menyentuh dina kehidupan annasa ing manusa ay al kuffaro tegese piro ay kuffaro makata tegese kapire bangsa Mekah opo sing mikenani turun kemedaratan ay syiddatun tegese rasa wedi da'au pada donga sopo nas rabbahum ing pangaran nas munibina hale wong kang bul balik kabeh munibina hale wong kang tobat kabeh ay rojiina tegese wong kang balik kabeh ilaihi maring Allah duna ghairihi ora liyane Allah. Summa idza adaqahu minhu rahmatan summa idza adaqahu maka nuli kari-kari tatkalane ngerasa akan ing alladzina minhu saking Allah atau minhu saking Rabb rahmatan ing rahmat bil matori contohe kelawan hujan. Jadi kata rahmat bil matori ini penyempitan arti, tapi Imam As-Suyuti memberikan ilustrasi, memberikan gambaran di antara rahmat itu adalah hujan. Iza parikum ujug-ujug ing dalem ujug-ujug misahaken ujug-ujug utawi nas iku misahaken kinok iku Bapak jelaskan ketemu dari ayat iya. Nah lapad iza iya kan syarat anak normalna idza ieu masukna kana fiil. Jadi normalna eta masukna kana fiil. Maka ketika idza ieu asup kana isim berarti di dia aya anu dibuang. Nu dibuangna ieu bisa fiil jeung fa'ilna atau bisa mubtada atau khobar. Nah, di lapan idza parikun nah ieu anu dibuangna ieu mesti hubunganna jeung lapan jeung kalimat samemehna. Nyata lapan adnas. Maka jadi idza parikun nalikane utawi menuso iku misahaken minhum saking annas birobbihim kalawan pangarane nas yusrikuna hale pada gawe sirik sopo alladzina atau sopo menusa iki. Bismillahirrahmanirrahim. Nah dina ayat 28 30 sampai dina 30 hiji ieu munasabahna hubunganna jeung ayat minal ladzina faroku. Nah dina ayat-ayat eta sebagian jalma-jalma ieu ya dina pikir dina hate
dina pikir, dina otakna. Ia mengakui tentang pangeran. Bahwa saya itu ada karena ada yang menciptakan. Bahwa hujan ia turun, aya anu nurunkeun. Itu mengakui. Tapi kemudian mereka itu tidak sabar dengan ketentuan Allah. Dengan tidak sabar dengan jawaban Allah miturut pikiran. Akhirnya mereka itu mencari dalil-dalil lain. Udah ngaji udah. Kayak udah kalau boleh. Mencari dalil-dalil lain untuk menguatkan keinginannya. Jadi akhirnya mereka itu berlaku sesat, berlaku dolim, dan meminta bantuan kepada selain Allah dan menempatkan yang membantu itu sebagai disejajarkan dengan Allah. Nah, ini anu disyaratkan ku balit taba alladzina zolamu ahwa'ahum bigoiri ilmin. Jadi mereka mengikuti kesyirikannya. Mereka mengikuti nafsunya. Ya bukan apa-apa. Karena hati kecil atau hati bersih mereka itu yang tidak sabar. Akhirnya mengikuti ahwa'ahum, mengikuti hawa nafsunya tanpa dalil yang jelas. Oh, anu bisa nurunkan hujan ki anu. Anu bisa nurunkan hujan ki anu. Tanpa aya bukti bahwa hujan eta turun ku si anu. Hujan mawa cai ti teh curuluk gitu. Tanpa aya bukti anu jelas. Tapi karena kejadian itu hanya mereka menyimpulkan. Nah, setelah mereka menempatkan sesuatu itu sebagai pangeran, sebagai Tuhan, itu mesti tidak istiqomah. Tidak akan terus tertanam bahwa itu adalah Tuhan saya. Itu adalah yang bisa menolong saya. Karena pada sesuatu hal mesti itu tidak bisa menolong, tidak bisa memberikan pertolongan. Ya apalagi kalau dikatakan wa malahum min nasirin. Ketika dihadapkan dengan adab Allah, apakah dia mampu mencegah adab Allah? Maka untuk menangkal hal seperti itu, sebab sifat-sifat seperti itu bisa baik terjadi ke sahabat. Ya bisa baik terjadi karena sangkin orang itu kagumna dengan misalnya dengan komputer atau dengan perkembangan teknologi. Wah, ini bisa seperti ini karena teknologi ini. Akhirnya hatinya itu untuk taat kepada Allah itu tertutup dengan seperti itu. Itu bisa saja terjadi ke siapa saja. Bahkan jalma nu seneng paling resep kana manuk japati. Wah, ieu tak sugih ieu ku manuk japati. Bari ngahilangkeun hakikatna Gusti Allah. Jadi sifat-sifat benih-benih kemusyrikan itu akan terus berbarengan dengan langkah hidupnya manusia. Akan berbarengan dengan kejadian-kejadian yang menimpa setiap manusia. Maka dina ayat 30 ya resepnya dikeluarkan ke Al-Qur'an.
supaya tidak terjadi seperti itu, fa'akim wajhaka lidini hanifa. Maka kuatkan pandangan hidup kamu itu terhadap agama, terhadap ad-din. Ad-din itu artinya jalan hidup. Jalan yang mesti dihidup, jalan yang mesti dilalui oleh manusia agar manusia itu sampai kepada Allah. Itu disebut din. Nah, dina ayat 32 yaitu minalladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an kullu hizbin bima ladaihim parihun. Jadi Allah mengungkapkan bahwa manusia itu ya, takdir yang menimpa manusia itu ya bermacam-macam. Ada yang ditakdir iman, kemudian dia menjadi takwa. Ada yang ditakdir iman, kemudian Allah mentakdirkan dia murtad. Ada yang ditakdir tadinya kafir, kemudian menjadi iman. Nah, itu semua ketetapan Allah. Tentu Allah ia netapkan takdir seorang itu mengikuti kemauan orang. Kalau dia memilihnya murtad, dia jadinya murtad walaupun latar belakangnya pendidikan agama. Ya ada yang gara-gara hal anu sepele, kata dia malam mimpi habis tahajud, mimpi bertemu Yesus, akhirnya menjadi murtad. Nah itu kan hal-hal seperti itu karena usahanya manusia. Nah orang-orang yang murtad atau kemudian dia pindah agama, ataupun seorang yang muslim tapi kemudian murtad sih tidak, tapi syirik. Jadi menempatkan sesuatu disejajarkan dengan Allah. Nah, hal-hal seperti itu ya selalu ya mengancam sifat manusia, mengancam akal manusia. Maka ungkapan minalladzina farraqu dinahum, nah ia disasarkan satu terhadap orang yang menduakan Allah, orang yang menjadikan sesuatu mensejajarkan dengan Allah. Itu yang kedua, orang yang kemudian menjadi murtad. Nah, karena keasikan orang itu dengan syirik, keasikan dengan kemurtadannya, ya Allah ini pangeran. Anu mandang ka setiap manusia dina dohirna hirup dia dunia ya sama. Maka sok disebutkan An-Nas. Allah manggilnya An-Nas. Wa nahnu nudawiluha linnas, seperti di ayat lain. Dan aku jadikan putaran setiap manusia. Terkadang untung, terkadang senang, terkadang sedih, terkadang rugi, dan lain sebagainya. Nah, bagi orang-orang yang memisahkan keyakinan atau memisahkan penyembahan dari agama, dari Allah, mereka juga ditakdir senang dengan hal seperti itu. Mereka asik. Jadi dengan apa yang ada mereka asik. Oh iya,
Oh iya, ternyata setelah berhubungan dengan Mbah Anu, hidup saya itu senang. Bahkan orang itu mengatakan, iya setelah mengamalkan ini, oh gangsar rezekina. Setelah mengamalkan umpamana bacaan iya, wah rezeki aing iya gampang. Permasalahan iya beres semua. Tapi itu ditakdirkan secara hakikat, diyakini secara hakikat bahwa kata-kata atau ucapan-ucapan itu yang menjadikan, yang menakdirkan seperti itu. Yang menakdirkan seperti itu. Ya, mereka itu senang. Mereka itu bahagia. Owa. Ano? Wah, sanggis boga meong si Buel mah. Bukan lauk. Asa gampang. Asa gampang rezeki da cer. Sa enggeus boga si Buel na boga anak mah. Ibu ang boga. Tapi itu diyakini secara hakikat. Akhirnya seneng, asik, bercerita. Kita sih can kumaha geuning ayeuna nama gampang wujud cenah rezekina. Ih, geus ngingu meong teh cenah. Komo meongna sabaraha jaer. Cenah kita sih kumaha cenah ayeuna sih geuning eta ngebona hade bae. Ih, geus ngolokotek. Kalau ketik si buang. Pakai payung. Deh kumaha cenah. Tapi itu diiktikadkan dengan hakikat. Mereka senang dengan seperti itu. Ya, hal itu diungkapkan ku ayat iya. Itu bisa saja ke siapapun terjadi. Ya kenapa orang bisa beriktikad seperti itu? Ya karena menafikan dina ayat 30. Karena dia lupa dina ayat 30 itu untuk mencegah hal seperti itu, fa'akim wajhaka lidini hanifa. Maka apapun yang menimpa kamu itu harus dikembalikan dengan aturan-aturan jalan hidup yang harus dilalui untuk sampai kepada Allah, yaitu ad-din, yaitu Islam. Karena pada Islam itu adalah kepasrahan. Kepasrahan itu adalah satu bentuk balas budinya terhadap kebaikan Allah. Maka disebut din hanif. Nah, apakah orang-orang yang farihuna, orang-orang yang merasa senang dengan keadaan dia syirik, dia murtad bahkan, apakah dia akan mendapatkan kesenangan yang langgeng? Oh, tentu tidak. Karena dengan dasar yang lemah, itu kan dasar yang diada-ada. Oh iya, untuk menyelamatkan itu kan mengada-ada. Sebab kan baik secara ilmiah ataupun secara syariat, secara hakikat, itu bisa dipertanggungjawabkan. Nah, kesenangan-kesenangan dalam kesyirikan itu akan terputus apabila dia ditimpa kemedaratan atau ditimpa takdir yang tidak mengenakan kepadanya. Kalau dulu mengatakan saya bisa seperti ini karena saya mengamalkan ini, karena saya berpegang teguh pada Ki Anu, karena saya sering silaturahmi dengan dukun. Tapi wa idza massannasa durru da'a rabbahum munibina ilaih. Ajalan dok. Ada dijelet. Tapi tatkala
Manusia-manusia itu ditimpa satu ketakutan. Takut mati karena ada peperangan. Takut mati karena ada gempa. Takut mati karena kelaparan. Takut mati karena ancaman. Dan lain sebagainya. Yang semula mereka berkeyakinan ini yang bisa menyelamatkan saya, yang menyenangkan saya, itu akan hilang semua. Akan hilang semua. Maka dia akan kembali lagi da'au rabbahum. Maka mereka akan kembali lagi dongak kepada Tuhannya, kepada apa? Ya Allah, atuh tulungan kaula. Itu gunung geus erek meletus. Atuh ya Allah, kami minta perlindungan. Kami minta perlindungan. Ayeuna aya hujan anu begitu besar, anu banjir. Ya Allah, kami minta tulungan. Ulah sampai urug ya imah kami ku kabanjiran. Padahal semula itu mereka meyakini bahwa jimat itulah anu bisa nolong mereka. Tapi ketika dihadapkan dengan syiddah, dengan durun, mereka akhirnya kembali lagi kepada Allah. Dina waktu etama. Dina waktu etama Allah tulungan. Ditulungi Allah. Anak kenyong durung duwe umah. Ya Allah lindungi suami nyong lagi dagang cilok ning Kalimantan. Enggo nafkah anak bojo nang omah. Lihat. Yang semula itu tidak teringat dengan Allah. Tapi ketika durun itu menimpanya, maka dia lari kepada Allah. Allah sambil nangis-nangis. Sambil nangis. Batu, bulan anu melihatnya. Dia tersenyum tertawa. Ya kamu itu kemarin kemana? Kok sekarang kok baru merasa butuh Allah? Yang menghidupkan kamu itu kan Allah. Kenapa kamu menduakannya kemarin? Summa idza adaqahum minhu rahmah idza fariqum minhum bi rabbihim yusyrikun. Tapi ketika Allah memberikan suatu anugerahnya setelah mereka itu terselamatkan dari bencana, terselamatkan dari ancaman, maka mereka kembali lagi lupa pada Allah. Lupa pada Allah. Sebagian dari mereka itu akhirnya menjadikan sekutunya lagi terhadap Allah. Berlaku musyrik lagi. Oh iya. Sekarang aku selamat. Sekarang aku bebas dari keterancaman itu. Ternyata memang karena seperti ini. Memang karena seperti ini. Maka inilah yang menyelamatkan saya nyatanya. Seperti itu deh. Padahal sebelumnya, ya Allah tulungan. Kaulah ieu geus aya dina kasulitan ya Allah. Maka di anak 5, istri gendut, imah geus 20 tahun can direhab. 20 tahun iya. 20 tilo. Anak-anak geus kudu sakalola jarauh, kudu marondok, kudu macam-macam. Maka Allah memberikan jalan. Oh, kamu dagang tutus, dagang plastik. Nah, dagang tutus, dagang plastik, iya. Allah berikan jalan. Coba kamu silaturahmi dengan Cina. Akhirnya Cina itu ku Allah diatur karunia. Memberikan modal. Akhirnya terselamatkan dari ketakutan-ketakutan itu. Akhirnya dia mengatakan kesimpulan yang terakhir. Oh, saya itu bisa eksis ini karena semata-mata saya dekat dengan Cina.
perilaku Cina itu seperti ini. Berarti yang menolong saya itu Cino toh. Ada. Nah, iya disindir dina ieu ayat idza farikum minhum birabbihim yusyrikun. Maka kembali deh. Hal seperti ini suatu ancaman. Maka kita harus kembali deh dina ayat 30. Maka fa'akim wajhaka lid-dini hanifa. Kejadian apapun, keadaan apapun, proses apapun, ayo dikaitkan dengan pandangan kamu yang lurus tentang ad-din, tentang jalan hidup yang telah diatur oleh Allah agar selamat sampai bertemu dengan Allah. Dan sampai ilaihi roji'un. Gitu. Nah, Al-Quran ini nuntun hirupi seperti ini. Jadi dina kayaan seneng anu biasa, dina kayaan sedih ya sedih geus biasa. Wong itu adalah jalan hidup. Dina kayaan menang ya disikapi biasa bae teu euforia senang anu berlebihan. Dina kayaan nikmat ya dinikmati seproporsional sebagai anugerah Allah. Wallahu a'lam bishawab. Farihina bima atahumullahu min fadli subhanakallahumma wa tahiyyatuhum wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya mu'min, Ya salam. ya Ghaffar, ya Sattar, ya Kafi, ya mu'min, ya salam, ya Ghaffar, ya Sattar, ya Kafi, ya mu'min, ya salam, ya Ghaffar, ya Sattar, ya Kafi. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana la tajalna fitnatan lil qaumidz zalimin wa najjina birahmatika minal qaumil kafirin. Rabbana la tajalna fitnatan lil ladzina kafaru faghfir lana rabbana innaka antal azizul hakim. Wassallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.